Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, kita kembali membahas tentang masalah salam. Kali ini kita membahas tentang masalah kriteria orang yang sunat memberikan salam, orang yang kriteria orang yang mengucapkan salam, dan kriteria orang yang wajib menjawab salam. I'lam anna rajulul muslimul ladzi laisa bimasyhurin bi fisqin wala bid'atin yusallimu wa yusallam alaihi. Setiap orang Islam yang tidak masyhur dengan kefasikannya dan tidak masyhur dengan kebid'ahannya, maka sesama orang Islam itu diperintahkan mengucapkan salam. Maka sunat orang mengucapkan salam dan wajib menjawab salam itu. Ketika ada seorang perempuan mengucapkan salam kepada perempuan yang lain, itu sama seperti laki-laki mengucapkan salam kepada laki-laki. Artinya ketika perempuan jumpa dengan perempuan, dia mengucapkan assalamualaikum. Orang yang mengucapkan salam dapat pahala sunat, dan orang yang mendengar salam itu wajib. Jadi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Seandainya ada seorang perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki. Kalau seandainya perempuan itu istri kita atau mahram kita, maka hukumnya sama seperti laki-laki dengan laki-laki. Artinya ketika ibu kita, kakak kita mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka orang yang mengucapkan salam itu dapat pahala sunat, dan orang yang mendengar salam itu wajib menjawabnya. Kemudian ketika seorang perempuan yang sah nikah, seorang perempuan yang sah nikah, seorang perempuan kemudian berjumpa dengan seorang laki-laki. Perempuan itu jamilah, perempuan itu cantik. Dia ketemu dengan seorang laki-laki, laki-laki itu sah ia nikahi, maka laki-laki tidak boleh mengucapkan salam kepada perempuan itu. Juga sebaliknya, perempuan itu tidak boleh menjawabnya. Jadi ada seorang laki-laki masih muda, seorang perempuan masih muda. Ini satu orang laki-laki masih muda, satu orang perempuan masih muda. Lalu ketika ketemu itu tidak boleh saling mengucapkan salam. Lam yajuz, tidak boleh mengucapkan salam. Ada seorang wanita ketemu laki-laki yang sah ia nikahi, tidak boleh wanita ini mengucapkan salam kepada laki-laki, dan laki-laki ini tidak wajib menjawab salam. Demikian juga ketika laki-laki ini mengucapkan salam kepada seorang perempuan yang masih muda, maka perempuan itu juga tidak boleh menjawab salam. Maksud tidak boleh di sini makruh. Fa in ajabaha kuriha lahu. Kalau si perempuan ini menjawab salam si laki-laki ini, maka makruh hukumnya. Jadi ada laki-laki ketemu dengan seorang perempuan yang masih cantik, lalu dia mengucapkan assalamualaikum. Maka kalau perempuan itu menjawab waalaikumsalam, maka hukumnya makruh. Kalau seandainya salah satu perempuan itu, laki-laki itu sudah tua atau perempuan itu sudah tua,
ada seorang laki-laki muda ketemu dengan perempuan tua, atau seorang perempuan tua ketemu dengan laki-laki muda. Nah itu boleh saling mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, dijawab oleh orang yang mendengar ini, Waalaikumsalam. Nah, kemudian perempuan banyak, ada laki-laki satu orang. Laki-laki ini mengucapkan kepada jamaah perempuan itu boleh. Nah, jadi demikian juga sebaliknya. Nah, ada seorang perempuan, kemudian laki-lakinya banyak. Jadi kalau tidak dikhawatirkan fitnah, maka itu boleh saling mengucapkan salam. Umpamanya seorang ustaz, ada pengajian ibu-ibu, ketika masuk ustaz laki-laki ini mengucapkan Assalamualaikum, maka itu diperbolehkan di dalam agama. Tapi tetap syaratnya idza lam yakhaf alaih wala alaihinna wala alaiha aw alaihim fitnah. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Nah, kalau dalam mengucapkan salam ini dapat menimbulkan fitnah, nah ini juga tidak diperbolehkan. Demikian juga ketika laki-laki banyak, lalu lewat perempuan itu mengucapkan Assalamualaikum, maka boleh bagi laki-laki ini untuk menjawab salamnya. Nah, karena Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Asma bin Yazid radhiyallahu anha, yang beliau mengatakan, ya, kami Rasulullah melewati kami. Jadi kami sedang perempuan-perempuan, kami sedang duduk rame-rame. Lalu Rasulullah lewat, fasallama alaina. Lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada kami. Nah, jadi itu boleh. Jadi ada perempuan rame-rame duduk, kemudian laki-laki lewat mengucapkan salam Assalamualaikum. Nah, maka itu diperbolehkan dan dapat pahala. Qala Tirmizi haditsun hasan. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Jadi tentang mengucapkan salam ini sangat penting. Kemudian ketika ada non-muslim, ya, ketika ada non-muslim itu tidak boleh, ya, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian awali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ketika kita masuk toko non muslim itu tidak boleh kita mengucapkan salam. Kemudian sebaliknya, ketika mereka mengucapkan salam, nah ini bagaimana? Jadi ada non muslim, dia ketemu dengan kita karena dia sudah akrab dengan kita, bertetangga dengan kita, ya, lalu dia mengucapkan salam. Nah, ketemu dengan kita dia mengucapkan Assalamualaikum. Nah, maka tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum." Ketika ada ahli kitab, ketika ada non-muslim, mereka mengucapkan salam atasmu, faqulu, maka jawablah wa alaikum. Nah, jadi jawabnya waalaikum. Jadi ketika dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Jadi inilah beberapa hal yang sangat penting kita pahami tentang siapa orang yang boleh kita mengucapkan salam kepada dia.
Dan siapa orang yang tidak boleh kita ucapkan salam kepadanya. Demikian juga siapa orang yang wajib kita menjawab salam, siapa orang yang kita tidak wajib menjawab salamnya. Dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.